Saat dalam perjalanan pulang dia singgah ke tempat pedagang kaki lima yang berjejer rapi di tepi jalan. Berbagai macam makanan enak dijajakan di situ. Rina mampir ke penjual nasi goreng yang baru buka. Neng Rina, tumben nih baru kesini. Kemana saja Neng? Tanya penjual nasi goreng yang memang langganan tiga sahabat itu. Lagi sibuk ngurus skripsi Pak. Maklum bentar lagi lulus. Doain ya Pak, supaya Rina bisa cepat lulus, jawab Rina dan meminta doa supaya bisa cepat meraih gelar sarjananya. Iya Neng, Bapak doakan yang terbaik untuk Neng, ucap penjual nasi goreng itu. Makasih Pak, seperti biasa ya Pak nasi gorengnya, ucap Rina sambil menunggu penjualnya beresin dagangannya. Siap Neng, jawab penjual nasi gorengnya. Penjual nasi goreng membuatkan pesanan spesial untuk Rina, penjualnya sudah tahu kesukaan pelanggannya yang satu ini. Karena biasanya tiga sahabat akan makan di sini setiap hari. Karena kedua sahabat Rina sudah pindah dengan suami mereka masing-masing. Jadi Rina juga jarang bahkan tidak pernah datang ke sini lagi. Ini Neng, nasi goreng spesial untuk Neng Rina. Supaya menambah mood booster kata anak-anak muda sekarang mah Neng, ucap bapak penjual nasi gorengnya. Makasih Pak, memang tidak pernah gagal deh nasgor bikinan Bapak ini. No kaleng-kaleng, ucap Rina sambil mengunyah nasi gorengnya dengan sangat lahap. Saya pesan satu Pak, yang spesial juga, ucap seseorang tiba-tiba sudah duduk di samping Rina yang sedang menikmati makanannya. Rina seperti mengenali suara tersebut. Dia menoleh dan betapa terkejutnya dia melihat siapa yang berada di dekatnya saat ini. Hingga dia tersedak makanan yang sedang dia kunyah. Minum dulu, ucap seseorang yang duduk di samping Rina memberikan segelas air pada Rina. Jika makan itu pelan-pelan, tidak akan ada yang memintanya, ucapnya lagi sambil menatap penjual nasi goreng yang sedang membuatkan pesanan untuknya. Sejak kapan Anda berada di sini? Tanya Rina yang melanjutkan kembali makan nasi gorengnya. Sejak tadi, jawab orang di sampingnya dan balik bertanya, kenapa memangnya? Apa saya tidak boleh makan di sini? Boleh saja, tapi tidak perlu mengagetkan orang lain juga kali, jawab Rina dengan nada judesnya. Oh, benarkah? Saya mengagetkan Anda? Tanya Rudy lagi. Whatever, jawab Rina lalu melanjutkan makannya dengan mempercepat cara makannya supaya bisa segera pergi. Di saat Rudy ingin menjawab ucapan Rina tidak jadi, karena nasi goreng pesaranannya sudah jadi. Dia hanya bisa diam dan menatapi Rina yang makan dengan sangat lahap. Lalu Rina bangkit dan menghampiri penjualnya. Ini Pak, masih sama atau sudah naik harganya? Ucap Rina sambil memberikan uang 20 ribuan pada bapak penjualnya. Cukup Neng, malah lebih ini, jawab bapak penjual nasi gorengnya. Palingan juga cuman lebih dikit doang. Buat bapak saja untuk beli premen, ucap Rina sambil nyengir menampilkan gigi putihnya. Neng Rina ini bisa saja kalau ngomong. Tapi terima kasih ya Neng, ucap bapak penjual nasi gorengnya dengan sangat tulus. Sama-sama Pak, jawab Rina lalu beranjak pergi. Rina melangkahkan kakinya menuju kosannya dengan sangat cepat. Dia tidak ingin jika pria yang sedang dia hindari malah mendekatinya kembali. Akhirnya sampai juga, ucap Rina saat sudah masuk ke dalam kamar kosnya. Rina langsung membersihkan dirinya sebelum tertidur. Dia hari ini terlihat sangat lelah. Tidak menunggu waktu lama setelah dia membersihkan tubuhnya langsung tertidur. Jika Rina akan bersiap tidur. Berbeda dengan pasangan muda dan sedang menjadi orang tua baru. Sedang menjaga baby Al bergantian. Semenjak Soraya habis melahirkan baby Al, dia langsung diboyong ke ibu kota. Dan mereka berada di mansion yang sangat besar dan juga mewah. Soraya sudah resmi menyandang gelar Nyonya Muda Wijaya Kusuma. Siapa lagi jika bukan Danu dan Soraya? Sekarang Soraya sedang terlelap karena seharian ini dia sudah menjaga putranya. Sedangkan Danu yang menjaganya. Walau baby Al tidak rewel, tapi selalu ingin diteman begadang. Dan disinilah Danu berada di dalam kamarnya sedang memangku baby Al yang sudah bisa berceloteh. Boy, apa kamu tidak mengantuk? Papa bahkan sudah sangat mengantuk sekali, tanya Danu pada baby Al yang malah tersenyum. Oke, sekarang kita jangan berisik. Mama sedang bobo, kasihan. Jadi baby Al sama papa mainnya, ucap Danu mengajak ngobrol baby Al yang baru berusia 3 bulan. Seperti tahu apa yang diucapkan oleh sang papa, baby Al menurut tidak berisik. Dia hanya main-main dengan jari-jarinya yang dimasukkan ke dalam mulutnya yang kecil.
No boy, jangan seperti itu. Lihat, tanganmu menjadi basah semua, ucap Danu memperingati putranya. Lalu membersihkan kedua tangan mungil Baby Al dengan tisu basah lalu memberikan mainannya yang biasa untuk digigit-gigit. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan mereka berdua sedang duduk di atas sofa. Lebih tepatnya Danu yang memangku Baby Al dan mereka terlelap bersama. Soraya terbangun, karena ketika tangannya menyentuh sisi tempat tidurnya masih kosong. Dan saat dia melihatnya, benar saja, suaminya belum pindah dari sofa. Malah pemandangan yang sangat membuatnya terharu dan semakin gemas pada keduanya. Apalagi posisi Baby Al tertidur dengan posisi tengkurap di atas dada papanya. Soraya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia langsung mengambil ponselnya. Lalu segera memotret mereka berdua dengan berbagai posisi. Dan itu membuat Soraya semakin gemas akan tingkah keduanya. Kita pindah ya, kasihan papa. Pasti sangat lelah, sudah seharian bekerja masih menemanimu bermain juga sayang, ucap Soraya sambil tersenyum dan mengangkat tubuh gembul Baby Al menuju box bayinya. Lalu Soraya menghampiri Danu yang masih terlelap dengan posisi duduk. Jika dibiarkan pasti besok pagi akan mengalami sakit semua seluruh badannya. Sebelum itu terjadi Soraya mengajak Danu untuk pindah menuju ranjang mereka berdua. Dan disinilah mereka berdua berpelukan bersama dan tertidur lelap sambil memeluk tubuh masing-masing. Soraya semakin menelusupkan wajahnya ke dalam dada bidang Danu yang terasa sangat nyaman. Begitu juga dengan Danu yang sangat nyaman jika memeluk tubuh istrinya saat terlelap seperti ini. Keesokan harinya seperti biasa, akan selalu heboh oleh Baby Al yang sudah berceloteh seperti bayi pada umumnya. Dia akan sangat aktif jika dibiarkan di atas karpet, karena dia sudah bisa berguling-guling juga sering tengkurap. Saat akan sarapan tiba-tiba Soraya muntah-muntah dan juga terlihat sangat pucat. Apalagi setiap bau yang menyengat menurutnya akan langsung memuntahkan semua isi perutnya. Apa kamu baik-baik saja sayang? Tanya Danu saat akan pergi ke kantor melihat Soraya semakin pucat saja. Aku baik-baik saja mas tidak perlu khawatir, jawab Soraya sambil tersenyum dan memeluk tubuh kekar suaminya sebelum Danu memasuki mobilnya. Dadah papa, hati-hati di jalan, ucap Soraya sambil tersenyum dan melambaikan tangan Baby Al pada papanya. Danu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Soraya melambaikan tangannya juga. Mobil yang dikendarai oleh supir yang membawa Danu melesat dengan kecepatan sedang. Hingga tidak membutuhkan waktu lama mereka sudah sampai. Danu memasuki lobi perusahaannya dan dia seperti biasa disambut oleh asisten pribadinya juga para karyawan yang sedang ada di lobi. Danu dan Rio menuju ruangan kerja Danu, seperti biasa seorang sekretaris akan membacakan jadwal Danu untuk hari ini. Sedangkan Rio mempersiapkan semuanya supaya berjalan dengan lancar. Karena hari ini adalah rapat yang sangat penting untuk kemajuan WJ Corp yang sekarang dipimpin oleh generasi ketiga langsung. Yaitu Danu Wijaya Kusuma. Dia adalah cucu tunggal dari Tuan Kusuma. Maka dari itu, mereka sangat menghormati Danu. Bukan karena cucu dari pemilik WJ Corp saja. Danu juga sudah membuat WJ Corp menjadi perusahaan besar yang bisa menguasai pasar Eropa. Makanya Danu sangat disegani dan juga dihormati oleh semua orang juga seluruh karyawan yang ada di bawah naungan WJ Corp. Nama seorang Danu Wijaya Kusuma sudah terkenal di mana-mana. Dia sudah diakui oleh berbagai pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Dia sering pergi untuk perjalanan bisnisnya. Seperti beberapa pekan lalu, dia baru saja pulang dari London untuk menjalankan kerjasamanya dengan perusahaan terkemuka di sana. Danu dan keluarganya sudah sangat bahagia. Walau di awal Danu merasakan pengkhianatan dari orang yang dia cintai. Tapi dia sangat bersyukur, dengan begitu dia bisa bertemu dengan Soraya yang sekarang sudah menjadi istrinya. Dia sudah dikaruniai seorang putra yang sangat tampan juga sangat menggemaskan. Mainson Kusuma sedang dihebohkan oleh nyonya muda mereka, pasalnya Soraya sejak pagi muntah-muntah dan juga tidak mau bergerak sedikit pun. Membuat nyonya besar menjadi panik dan juga tidak bisa berpikir jernih. Apalagi sekarang tuan besar sedang tidak ada di rumah. Dan mau tidak mau lakukannya sendiri untuk membujuk supaya Soraya mau diperiksa dokter. Pasalnya Soraya saat ini mengurung diri di dalam kamar dengan putranya juga. Mama Rena dibuat kalang kabut oleh sikap Soraya saat ini. Sora, biarkan Mama masuk ya. Tolong buka pintunya, ucap Mama Rena sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar Soraya.
Sora, kamu mendengar Mama kan? Tanya Mama Rena tidak menyerah dan terus mengetuk pintu. Sedangkan di dalam kamar Soraya sedang bergelut di bawah selimut tebalnya. Dia malah tertidur pulas, sedangkan Baby Al dia bermain sendiri di samping mamanya. Baby gemoy satu ini ternyata sangat mengerti akan perasaan sang mama. Dia tidak mengganggu mamanya yang sedang istirahat. Baby Al juga malah ikut terlelap juga bersama dengan sang mama. Di luar kamar, Mama Rena benar-benar sudah panik setengah mati dibuatnya. Hingga Mama Rena memutuskan untuk menelpon Danu supaya bisa membuka pintu kamarnya. Tentu saja Danu juga panik. Dia langsung meninggalkan rapatnya demi sang istri. Dia tidak mau jika nanti terjadi sesuatu padanya. Danu bahkan mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Dia sampai melanggar beberapa lampu merah. Pikirannya sedang kacau, dia hanya tertuju pada Soraya dan juga Baby Al. Saat sampai Danu disuguhkan oleh pemandangan setiap orang sedang ketakutan. Bahkan Mama Rena sudah menangis. Tidak lama kemudian Papa Wijaya juga datang dengan nafas yang tersengal-sengal akibat berlarian. Mama tenang ya, semuanya pasti baik-baik saja, ucap Papa Wijaya menenangkan istrinya. Bagaimana Mama bisa tenang Pak? Sora sejak pagi hingga sekarang tidak keluar-keluar, Mama takut mereka kenapa-kenapa, jawab Mama Rena yang sudah menangis. Dan apa pintunya dikunci? Tanya Papa Wijaya. Astagfirullah, aku sampai lupa mengeceknya Pak, jawab Danu dan langsung memegang handle pintu dan klek, ternyata tidak dikunci sama sekali oleh Soraya. Dan betapa terkejutnya Danu melihat pemandangan di depannya. Danu melihat Soraya dan juga Baby Al sedang tertidur sangat pulas sekali. Mama Rena dan Papa Wijaya langsung ikut masuk juga. Mereka berdua juga sama terkejutnya dengan Danu. Lalu mereka bertiga tertawa bersama, karena mereka seperti kena perang oleh kedua orang yang sedang tertidur pulas. Mama ini bikin panik saja sih. Bukannya dicek dulu sebelum membuat kehebohan, ucap Papa Wijaya lalu pergi begitu saja dari kamar anak dan menantunya. Mana Mama tahu jika pintunya tidak dikunci, jika Mama tahu. Mama tidak akan menghubungi kalian, jawab Mama Rena tidak terima dengan ucapan Papa Wijaya. Sedangkan Danu menghampiri dua kesayangannya. Danu tersenyum melihat keduanya sedang tertidur sangat pulas sekali. Danu mengecupi kening istrinya juga putranya. Kalian membuat Papa panik saja, ucap Danu lalu keluar dari kamarnya menuju ruangan keluarga menemui Mama dan Papanya. Ma, Pa, aku harus kembali ke kantor lagi, tadi aku sedang rapat. Karena panik aku langsung pulang, sekarang kan semuanya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Makanya aku mau minta tolong sama Mama dan Papa untuk menjaga mereka, ucap Danu sebelum pergi ke kantor lagi. Pergilah nak, Papa dan Mama akan menjaganya. Kamu jangan khawatir, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Terima kasih Pa, aku pergi dulu, ucap Danu dan dia langsung berlari menuju mobilnya. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena dia tidak mau jika hanya tinggal nama saja. Saat sudah sampai, Danu bertemu dengan seorang wanita cantik seksi juga berkarisma. Danu memandangnya biasa saja. Dia mengingat bidadari surganya ada di rumah. Pagi Pak, maaf saya mengganggu waktu Anda. Saya mau bertanya, apa Pak Danu Wijayanya ada? Tanya wanita itu. Iya ada, beliau sedang mengadakan rapat. Mohon ditunggu, ucap Danu lalu melangkah menuju pintu lift khusus petinggi perusahaan. Wanita cantik itu langsung menemui resepsionis yang sedang berjaga supaya bisa mempertemukannya dengan atasan tertingginya. Resepsionis mengarahkan menuju ruang tunggu. Lumayan lama menunggu akhirnya dia dipanggil untuk bertemu dengan Danu dan juga Rio. Silahkan masuk Nona, ucap sekretaris Danu yang berada di depan ruangan Danu. Dia langsung masuk saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada sang sekretaris. Terang saja sangat sekretaris menggerutu kesal dibuatnya. Selamat pagi Pak, saya, ucapannya menggantung saat melihat Danu yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Kamu, maaf Pak, Anda yang tadi di lobi bukan? Tanya wanita itu sok kenal. Iya, silahkan duduk, jawab Danu membersihkan wanita itu duduk. Dengan santainya dia duduk di hadapan Danu dengan senyuman di bibir. Dia sangat terpesona akan ketampanan Danu. Dia ingin memilikinya, dia tidak boleh melepaskannya begitu saja. Perkenalkan nama saya Catrina Kailey, saya perwakilan dari Kaye Group.
Untuk menandatangani kontrak kerjasama antara WJ Corp dengan KY Group, ucap wanita yang bernama Katrina Kailey. Iya, Anda putri dari KY Group. Salam kenal, saya Danu Wijaya Kusuma, ucap Danu sambil mengulurkan tangannya. Dengan antusias Katrina menyambut uluran tangan dari Danu. Kapan lagi dia mendapatkan kesempatan emas seperti ini? Salam kenal Pak Danu Wijaya Kusuma, ucapnya dengan senyuman dibuat setulus mungkin. Mereka berdua berbincang-bincang masalah perusahaan dan juga kontrak. Mereka sendiri yang akan meninjau langsung proyek yang akan dilakukan minggu depan di kota F. Sebenarnya Rio merasa tidak percaya terhadap wanita perwakilan dari KY Group ini. Dia merasa akan ada badai yang akan menerpa keduanya. Rio sangat ingin mengingatkan tuannya supaya lebih berhati-hati terhadap wanita seperti itu. Tuan muda, maaf jika saya lancang berbicara seperti ini pada Anda. Saya hanya akan mengingatkan Anda supaya lebih hati-hati dengan wanita tadi tuan, ucap Rio takut akan ada masalah di dalam keluarga tuannya. Kamu tenang saja, aku juga tidak akan pergi dengannya. Justru kamu yang harus berhati-hati, karena kamulah yang akan pergi ke sana dengannya, jawab Danu dengan seringai liciknya. Maksud tuan? Tanya Rio dengan tatapan memohon. Saya sudah tahu tipe-tipe wanita sepertinya itu. Dia akan melakukan apa saja asalkan dia bisa mendapatkannya. Tadi saya mengiyakan supaya dia cepat keluar dari ruangan saya. Karena tiba-tiba tubuh saya gatal-gatal melihatnya, jawab Danu dengan santainya dan melanjutkan pekerjaannya kembali. Tuan menumbalkan saya. Tanya Rio kembali dengan tatapan mengibanya. Rio benar-benar tidak habis pikir dengan semua ini. Bagaimana jadinya dia bekerja sama dengan wanita ular bulu? Kamu nikmatin saja Rio, saya sudah baik hati membiarkan kamu untuk berkencan dengannya saat di kota F, ucap Danu tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas yang sedang dia baca dan tanda tangani. Saya berterima kasih banyak pada Anda tuan muda. Anda begitu baik dan perhatian pada saya. Tapi tidak dengan ulat bulu itu juga tuan muda, jawab Rio dengan penuh kekesalan pada tuannya. Benarkah? Bukankah tadi kamu bilang jika dia itu wanita cantik? Tanya Danu semakin mengolok Rio yang sedang kesal kepadanya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tega sekali tuan. Bagaimana jika saya pulang tinggal nama saja atau saya pulang tapi tidak utuh lagi bagaimana? Ucap Rio sangat mendramatisir. Dia ingin supaya bukan dia yang diutus dengan wanita cantik itu. Tapi jika bukan dia, mungkin akan banyak masalah yang akan terjadi ke depannya pada perusahaan WJ Corp. Dan mau tidak mau Rio menerima perintah dari Danu. Dan 1 minggu ke depan dia akan berangkat. Mereka janjian langsung bertemu di bandara saja, supaya tidak ribet.